Allah menyuruh engkau selama masa hidup ini memperhatikan alam buatan Allah, dan kelak di akhirat Allah akan memperlihatkan kepadamu kesempurnaan zatnya. Jadi kita nggak bisa melihat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penguasa, pencipta, penggenggam jagad semesta yang tidak terbayangkan besarnya oleh kita. Dan seisi alam yang dahsyat ini dikuasai oleh Allah, gak kekejar. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Kita benar-benar harusnya takjub dengan diri kita sendiri sebagai produk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita jarang ini mikir, Masya Allah, ini aja rambut gitu ya. Rambut itu kan yang keluar ke dalam tuh canggih sekali. Yang di atas kulitnya juga canggih, yang di dalam kulitnya juga nikmat. Coba kalau saudara punya rambut hanya di atas aja, nggak ada akarnya, habis. Gimana kalau akarnya terlalu tertanam, hadirin? Repot, lepas itu. Dan rambut itu kan harus dipotong, dicukur oleh Allah, diatur, nggak ada saraf sakitnya, nggak ada darahnya. Coba kalau tiap helai rambut sakit dan berdarah, seperti apa tukang cukur keadaannya? Diikat tuh Pak yang mau dicukur. Setiap yang disuruh dipotong nggak pakai sakit. Kuku, alhamdulillah, yang memanjang kukunya, bukan jarinya. Nggak ada yang mengkombinasikan. Ini kan harusnya takjub. Gimana kuku kok bisa memanjang? Apa zat untuk membentuk kuku ini? Nggak ada sakitnya kuku kalau digunting. Nggak ada darahnya. Karena ada perintahnya digunting. Oh, kita sayang sekali nggak punya waktu buat ngenalin diri ini. Kenapa? Ini yang berulang saya sampaikan. Kenapa Bapak Ibu ketawa? Ketawa itu pekerjaan mulut atau otak? Ketawa itu pekerjaan mulut atau perintah otak? Nah, nggak ngerti itu. Tuh, kan ketawa. Coba Bu, ini rumit luar biasa. Saya mikir pada saat yang sama saya keluarkan lewat mulut. Ini enggak gampang, detik demi detik harus konsonannya beda, pita suara genti-genti yang dipompa dari paru-paru juga beda. Belum lagi tangan saya harus ikut-ikutan bergerak begini. Ini begini itu tidak mudah Pak. Ini darah dialirkan ke sini, harus ada hormon tertentu. Nada suara saya beda. Itu mikir, diolah keluar dari mulut, rumit. Gak tahu gimana masuk ke telinga Bapak Ibu, dicernakkan. Ini lucu, cepetan kamu ketawa. Ini real time loh Bu. Ditangkap ini lucu, perintahkan ke sini, angkat dikit ini, keluarkan suara, mata gini, ini rumit sekali, benar? Ini teh ngerti enggak? Hadirin jangan bikin emosi. Tuh, ketawa gini, ini kan pakai ngangguk-ngangguk, ini rumit. Kenapa enggak? Gimana real time begini? Coba kalau delay, telat, kan lucu banget. Lagi ruku, yang lucunya tadi. Oh, Masya Allah. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Real time ini udah nikmat besar. Coba kalau serba delay, dengar, lalu ngertinya nanti pas pulang. Oh, ada apa?
atau ketusuk jarum, cek sekarang lagi sholat, apa bu? Ketusuknya tadi 5 menit yang lalu, teriaknya belakangan, prosesnya telat ngasih tahu. Di antara beragam nikmat, selain nikmat penciptaan, nikmat tidak delay. Ayo, gimana kalau delay? Ngomong delay aja, bagaimana kabarnya? Gimana? Baik. Oh iya. Mau pergi kemana? Enak hadirin, ngobrol gitu. Pernah coba saudara telepon yang delay? Berkeringat itu pak. Oh normal, ini alhamdulillah. Ketawa pada waktunya tuh nikmat. Sedih pada waktunya nikmat. Masya Allah. Jarang kita mikir ini sebuah nikmat, benar? Wah, makanya orang yang kurang tafakur, ya, kurang punya waktu untuk menafakuri ciptaan Allah, dia nggak akan bisa menikmati hidup ini. Jengkel aja hidupnya, kecewa, galau, sedih. Padahal dibalik semua yang pahit getir itu banyak nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan surat Ali Imran 191 ya. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi orang yang berakal itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Jadi orang yang ingat ke Allah, berdiri, duduk, berbaring, segala keadaan sambil menafakuri. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tidak sengaja, semuanya dirancang maha cermat, maha sempurna. Ini tubuh ini udah luar biasa presisinya nih. Sel demi sel presisi. Kita nggak tahu, masa dari makanan jadi tulang, jadi rambut. Kenapa rambut berhenti di sini? Kenapa lidah kita semua sama? Kenapa kalau ada yang kentut semuanya protes? Nggak ada yang melati, nggak ada. Sarafnya sama, ketawanya juga sama ya. Coba kalau salah satu di antara kita, karena dulu waktu kecil minumnya air susu sapi, nggak ada tuh bekas-bekas kesapian pada diri kita. Jadi Bapak Ibu ngerti kenapa orang tidak boleh menikah dengan sapi? Karena saudara sepersusuan? Bukan. Karena beda jenis. Itu sederhana sekali. Nah hadirin sekalian, jadi
tafakur, semuanya jadi ladang tafakur. Afala tatafakkarun, mengapa engkau tidak tafakur? Nah, orang-orang yang tidak pernah punya jeda untuk bertafakur, nggak ngerti apa-apa tuh. Sibuk aja, tua si tua, tapi pasti nggak dewasa. Harusnya kan segalanya ditafakuri, ini nggak sia-sia nih. Nggak ada sia-sia. Nggak ada sia-sia. Semuanya pasti ada rahasia Allah, ada hikmahnya. Maka harus sering tuh doa, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Supaya disingkap hikmah. Dan semuanya pasti baik. Karena Allah maha baik. Yang buruk itu buruk sangka ke Allah, tidak ridho kepada ketentuan Allah, tidak syukur di balik musibah yang ada karena pasti ada hikmah, dan tidak sabar menjalaninya serta tidak ikhtiar di jalan Allah. Itu yang membuat buruk itu. Ayo, lihat semua ini harus jadi ingat ke Allah. Karena tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin Allah. Dan tidak ada satupun solusi tanpa izin Allah. Makanya ini harus berefek ilmu ini di rumah tangga tuh, ya. Bagi yang berkeluarga, di kantor, di jalan, semuanya nggak ada yang kebetulan. Mau nyebrang, tiba-tiba motor lewat, kita kena comberan. Kebetulan bukan? Jawab, hadirin. Saya tidak boleh emosi. Bagaimana? Kebetulan bukan? Sudah diatur Allah enggak? Pasti presisi. Tapi kenapa kok saya kesiram comberan? Saya lagi nguap lagi. Apa kira-kira hikmahnya? Boleh jadi jarang mandi. Boleh jadi bajunya itu bikin ujub, ria, takabur, atau pinjam gak dipulangin. Periksa aja. Kenapa pas menguap? Ya periksa aja mulutnya. Jangan-jangan sama dengan comberan yang masuk. Gak ada yang kebetulan. Karena semua kelakuan kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maha teliti. Dan pasti ada balasannya.